Fanta Strawberry pertama kali dirilis di Amerika Serikat pada tahun 1962. Fanta sendiri lahir di Jerman tahun 1940 saat Perang Dunia II karena embargo bahan baku sirup Coca-Cola. Ibu hamil pada dasarnya boleh minum strawberry Fanta ini ataupun minuman bersoda lainnya, tetapi hanya sesekali saja dan tidak berlebihan serta dalam jumlah yang terbatas. Tidak ada larangan mutlak, tetapi mengonsumsi yang berlebihan beresiko bagi kesehatan ibu dan janin. Berikut fakta lengkap mengenai konsumsi stroberi Fanta saat hamil, yaitu 1. Tinggi gula dan kalori. Fanta mengandung gula yang sangat tinggi. Mengonsumsi berlebihan dapat menyebabkan lonjakan gula darah, peningkatan berat badan berlebih, dan meningkatkan risiko diabetes gestasional. 2. Risiko karbonasi dan asam. Kandungan karbonasi dapat memicu asam lambung naik, perut kembung, dan rasa tidak nyaman, terutama jika bumil memiliki mak. Ya, efek pada janin. Meskipun tidak menyebabkan janin cacat secara total atau secara langsung, mengonsumsi soda berlebihan secara rutin berdampak buruk pada kesehatan janin. Soda ini mengandung kafein. Ya, sebagian besar soda memiliki kandungan kafein yang dapat menyebabkan jantung berdebar dan susah tidur. Kandungan nutrisi soda ini mengandung gula dan garam tanpa gizi atau vitamin yang diperlukan oleh ibu hamil. Tip aman untuk bumil: minumlah hanya sesekali untuk memuaskan keinginan atau ketika ngidam. Jangan menjadikan minuman ini sebagai kebiasaan berhari-hari dengan berlebihan. Utamakan minuman yang lebih sehat seperti air putih, jus buah segar, atau air kelapa. Hidup itu adalah pilihan. Muiswatin Channel menghibur, menginspirasi, memotivasi, mengedukasi, menginformasikan. Terima kasih. Warna merah stroberi melambangkan gairah cinta yang membara, energi, keberanian, dan juga kesegaran. Merah stroberi mewakili kombinasi emosi instan, semangat hidup yang ceria, serta simbol kemakmuran. Merah stroberi simbol cinta, hasrat, dan keindahan yang menggoda. Warna merah cerah pada Fanta Strawberry ini dikaitkan dengan gairah cinta mendalam dan daya tarik sensual. Merah Fanta, merah stroberi, keberanian dan semangat. Merahnya melambangkan tekad kuat, energi, dan keberanian di dalam menghadapi tantangan hidup. Warna merah stroberi memberikan kesan ceria, segar, dan berjiwa muda. Warna merah stroberi simbol keseimbangan hidup. Perpaduan warna merah dengan sedikit rasa asam dan manis ini menggambarkan bahwa hidup tidak selalu sempurna, tetapi tetap bermakna. Warna merah stroberi Fanta ini simbol keberuntungan. Ya, dalam konteks budaya tertentu, merah ini melambangkan kebahagiaan dan juga kemakmuran. Warna merah stroberi menciptakan perpaduan energi dan kelembutan yang unik. Keberanian ini menekankan bahwa berani bukanlah
ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak meski merasa takut. Keberanian sejatinya melibatkan menghadapi tantangan, memulai perubahan, dan jujur pada diri sendiri. Inilah kunci peluang dan kekuatan untuk mencapai sebuah impian. Keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, tetapi kemampuan untuk terus maju meski takut. Kekuatan yang lebih besar dari keinginan untuk menang adalah keberanian untuk memulainya. Takut itu nyata, tetapi keberanian adalah pilihan. Setiap kali kita menghadapi ketakutan kita memperoleh kekuatan, keberanian, dan kepercayaan diri untuk melakukannya. Keberanian terbesar dalam kehidupan adalah berani mengakui dan meminta maaf atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Orang yang tidak cukup berani mengambil resiko tidak akan mencapai apapun dalam hidupnya. Seorang pahlawan tidak lebih berani daripada orang biasa, tetapi dia berani 5 menit lebih lama. Keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, melainkan penilaian bahwa ada hal lain yang lebih penting daripada rasa takut itu. Kita tidak pernah tahu seberapa kuat kita sampai menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan kita. Keberanian dimulai dari hal kecil seperti melepaskan hal yang dianggap berat atau memutuskan untuk memulai perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidongtian, salam kebajikan. Bapak Ibu, yang saya pegang ini adalah Fanta Strawberry 1,5 liter. Fanta Strawberry atau warna merah ini pertama kali dirilis di Amerika Serikat pada tahun 1962. 2 tahun setelah jajaran Fanta original populer. Varian ini menjadi salah satu rasa paling ikonik, terutama setelah dipromosikan secara besar-besaran oleh The Fantanas pada tahun 2002. Fanta sendiri lahir di Jerman pada tahun 1940 saat Perang Dunia II karena embargo bahan baku sirup Coca-Cola. Bapak Ibu, Fanta diciptakan di Jerman selama Perang Dunia II ini karena kesulitan bahan baku. Manajer pabrik Max Kate membuat minuman dari sisa perasan apel dan wheat, yaitu produk sampingan keju, dan Fanta diambil dari kata fantasi. Fanta Strawberry itu sendiri dirilis di Amerika Serikat pada tahun 1962. Dan biasanya di Thailand itu lebih populer sebagai sesajen di kuil atau rumah roh karena warna merahnya itu dianggap melambangkan keberuntungan dan kemakmuran, menggantikan tradisi kuno Nam Ya Tai Tip. Fanta Strawberry sangatlah menonjol dengan warna merah cerah. Ini sangatlah menyegarkan. Ya, yang menjadi bahasan saya kali ini adalah tentang bolehkah ibu hamil mengonsumsi Fanta Strawberry ini? Bapak Ibu, berdasarkan informasi nilai gizi rata-rata per 250 ml, perkiraan kandungan gizi Fanta merah strawberry untuk kemasan yang saya pegang ini 1, liter atau 1500 ml adalah sebagai berikut. Energi atau kalori kurang lebih 300 kilokalori. Ini takaran 50 kilokalori kali 6 sajian. Jadi yang menjadi patokan dalam nilai gizi ini adalah per 250 ml dikalikan 6 sajian, karena ini yang saya bahas adalah kemasan 1,5 liter.
Fanta ini mengandung gula kurang lebih 66 gram atau 11 gram kali 6 sajian. Karbohidrat total kurang lebih 66 hingga 72 gram. Sedangkan lemak 0 gram, protein 0 gram, natrium atau garam kurang lebih 300 mg. Ini berdasarkan dari rata-rata per 250 mg per sajian kali 6 sajian. Fanta stroberi ini adalah air berkarbonasi, gula, pengatur keasaman, asam sitrat, trinatrium sitrat, parisa sintetik, juga ada pengawetnya, kalium sorbat, natrium benzoat. Pemanis buatan seperti asesulfam K, sukralosa, pewarna alami, beta karoten, dan pewarna sintetik. Ibu hamil, bolehkah mengonsumsinya? Apakah aman jika ibu hamil mengonsumsi minuman yang bersoda ini? Bapak, Ibu, minuman bersoda tidak direkomendasikan untuk ibu hamil. Alasannya cukup jelas. Minuman ini tinggi gula, mengandung pemanis buatan, pewarna buatan, dan juga kafein. Kandungan-kandungan ini tidak memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan ibu dan janin, tetapi justru berpotensi menimbulkan beberapa resiko kesehatan yang perlu diwaspadai selama 9 bulan kehamilan. Apabila terlalu sering minum soda saat hamil, ini memberikan berbagai dampak buruk terhadap kesehatan ibu hamil dan juga janinnya. Yang pertama, dampaknya kenaikan berat badan menjadi berlebih. Risiko mengalami kenaikan berat badan berlebih saat hamil dapat terjadi karena kandungan kalori dan kadar gula yang tinggi pada minuman bersoda. Selain itu, kadar gula yang tinggi juga dapat memicu risiko ibu hamil dan mengalami diabetes selama hamil. Kenaikan berat badan berlebih dan diabetes saat hamil bukanlah kondisi yang bisa disepelekan, sebab bisa meningkatkan risiko preeklamsia, kelahiran prematur, bahkan kematian janin. Dampak yang kedua, bayi lahir dengan berat rendah. Beberapa jenis minuman bersoda mengandung kafein. Mengonsumsi kafein secara berlebihan selama hamil beresiko bayi lahir dengan berat badan rendah, bahkan bisa cacat lahir. Yang ketiga, kekurangan asupan kalsium. Kandungan kafein yang tinggi pada minuman soda ini dapat menghambat penyerapan kalsium, sehingga kebutuhan kalsium selama hamil tidak bisa terpenuhi dengan optimal. Apabila selama masa kehamilan kekurangan asupan kalsium, kebutuhan kalsium untuk janin diperoleh dari tulang ibu. Hal inilah yang memicu risiko osteoporosis di kemudian hari. Dampak yang keempat, obesitas pada anak. Dalam minuman yang bersoda ini mengandung pemanis buatan seperti aspartam. Ini menunjukkan ibu hamil yang mengonsumsi aspartam secara berlebihan bisa meningkatkan risiko kelebihan berat badan atau obesitas pada anaknya di kemudian hari. Selain itu, ibu hamil yang mengonsumsi pemanis buatan dalam jumlah yang berlebih juga akan meningkatkan risiko anaknya untuk mengalami sindrom metabolik di masa tuanya. Dampak yang kelima, gangguan perkembangan motorik halus anak. Ibu hamil yang mengonsumsi banyak gula, terutama gula dari soda, berisiko melahirkan anak dengan gangguan perkembangan motorik halus yang dapat mempengaruhi kemampuannya di dalam menulis, memasang kancing, atau mengikat sepatu. Minuman bersoda rendah gula atau diet soda bukan berarti minuman tersebut memang benar-benar tidak ada gula dan kalori, tetapi kadang-kadang justru diet soda mengandung banyak pemanis buatan seperti sakarin atau aspartam. Pak Ibu, kesimpulan dari pembahasan saya ini adalah 1. Fanta stroberi
pertama kali dirilis di Amerika Serikat pada tahun 1962. Fanta lahir di Jerman tahun 1940 saat Perang Dunia II karena embargo bahan baku sirup Coca-Cola. 2. Ibu hamil atau bumil pada dasarnya boleh minum stroberi Fanta ini atau minuman bersoda lainnya. Namun hanya sesekali, tidaklah sesering mungkin, dan dalam jumlah terbatas. Tidak ada larangan mutlak, tetapi konsumsi berlebihan berisiko bagi kesehatan ibu dan janin. Fakta lengkap mengenai konsumsi stroberi Fanta saat ibu hamil adalah karena Fanta mengandung gula yang lebih tinggi. Mengonsumsi berlebihan dapat menyebabkan lonjakan gula darah, peningkatan berat badan berlebih, dan meningkatkan risiko diabetes gestasional. Kandungan karbonasi dapat memicu asam lambung naik, perut kembung, dan rasa tidak nyaman, terutama jika bumil memiliki MAG. Meskipun tidak menyebabkan janin cacat secara langsung, mengonsumsi soda yang berlebihan secara rutin berdampak buruk pada kesehatan janin. Soda memiliki kafein yang dapat menyebabkan jantung berdebar dan susah tidur. Soda mengandung gula dan garam tanpa gizi atau vitamin yang diperlukan oleh ibu hamil. Dan tips aman untuk ibu hamil adalah minumlah hanya sesekali saja untuk memuaskan keinginan ketika ngidam. Jangan menjadikannya kebiasaan sehari-hari dengan menjadikan minuman ini secara berlebihan. Utamakan minuman yang lebih sehat seperti air putih, jus buah segar, atau air kelapa. Demikian informasi ini saya dapatkan dari berbagai artikel yang sudah saya sarikan dan saya bagikan kepada Anda. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.